Kok dalam keadaan sakaratul maut minta ketemu sama Nabi Muhammad? Enaknya apa? Oh, daripada Nabi Allah Yusuf. Ketika wanita-wanita melihat Nabi Allah Yusuf, dia sedang pegang sayuran, tangan kanannya pegang pisau, tangan kirinya pegang sayuran, ngelihat ketampanan Nabi Yusuf yang dipotong bukan sayuran tapi jari-jarinya. Jari-jarinya dipotong. Dan ketika jarinya dipotong, saking ngelihat ketampanan Nabi Yusuf, jarinya dipotong, dia tidak merasakan rasa sakit. Itu wanita-wanita itu yang lihat ketampanan Nabi Yusuf, motong jari gak sadar. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Karena ketampanan Nabi Yusuf. Tangan ini tangan. Anda kalau kena pisau sedikit perih nggak? Perih kan? Kalau melihat suami kena pisau perih nggak? Tetap perih. Lihat suami kena pisau tetap perih nggak? Perih. Tapi kalau lihat Nabi Allah Yusuf, potong tangannya nggak ngerasa. Kenapa? Fokus dengan ketampanannya. Ini baru Nabi Yusuf. Bagaimana nanti ketika sakaratul maut, yang di saat sakitnya itu tidak ada yang seperti sakitnya sakaratul maut. Nabi Muhammad merasakan sakitnya sakaratul maut sampai-sampai ngomong sama malaikat-malaikat, ini umatku akan ngalamin ini. Iya ya Rasulullah, semuanya timpakan kepadaku. Itu Nabi Muhammad. Kenapa? Sakitnya sakaratul maut luar biasa. Nah, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muntar minta, ya Allah, nanti kalau aku wafat tolong hadirkan Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut. Kenapa? Agar nanti ketika sakaratul maut melihat wajahnya Rasulullah nggak kerasa sakit apapun. Kenapa? Karena fokus dengan tampannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa krimil arwah minna bil liqa khairil anami. Mudah-mudahan kita termasuk. Mudah-mudahan kita termasuk yang insya Allah dijemput oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, dijemput oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dijemput oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakin, yang penting ya, yakin. Yang penting mantep. Kata dawuhnya Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, kemarin saya dapat ujangan daripada Kiai Munir, beliau bilang gini, Habib, Hadratus Syekh Ahmad Asrari itu selalu megangin 3 hal. Kalau jadi orang yang bisanan, nek dadi wong sing isonan. Ngerti isonan boten? Ngerti? Bisa masuk sana sini, nggak kaku. Ada orang ini rangkul, ada yang seperti ini rangkul, ada yang modelnya seperti ini rangkul. Sing isona boten kaku. Niku dakwahnya beliau ya. Kalau apapun ngadepin orang yang bisanan, jadi orang kalau duduk sama beliau nyaman, duduk sama beliau senang. Kenapa? Karena bisanan. Ketemu sama pejabat bisa ngayominya, ketemu sama preman bisa ngayominya, ketemu sama non muslim, yang non muslim pun merasa aman dan nyaman, bisa ngayominya, ketemu sama pembisnis bisa ngayominya, ketemu sama pedagang bisa ngayominya. Jadi wong sing isonan. Dan niku kira-kira angel apa mboten? Angel, mboten gampang niku angel. Dadi wong isonan niku angel, kadang kaku. Nek ningali Kanjeng Nabi napa kaku? Mboten. Kanjeng Nabi niku luar biasa, isonan. Isonan. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad itu punya sahabat. Maaf Ibu. Sahabatnya ini ada namanya Nuaiman. Tukang mabok. Maksiatnya luar biasa. Tapi Nabi Muhammad cintanya luar biasa. Sering dikerjain ini Nabi. Pernah suatu saat Nabi Muhammad itu nggak pernah pesen kambing, nggak. Tiba-tiba ada orang bawa kambing 2, dikasihkan sama Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ini pesanan engkau. Nabi Muhammad, aku kayaknya orang pesen kambing. Saya kayaknya nggak pesen kambing dalam hati. Nabi Muhammad tanya, ini dari siapa?
Dari Nuaiman, kata Nuaiman, panjenengan pesan kambing 2 ya Rasulullah. Oh iya, saya pesan 2. Diambil sama Nabi, dibayar sama Nabi, dikerjain ini Nabi. Marah enggak, isonan ngadepi orang seperti ini iso. Sampai sahabat-sahabat yang besar, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu marah. Jeung Nabi, ini Nuaiman kelewatan. Lah enggak kelewatan bagaimana? Nabi Muhammad lagi lapar, Nuaiman lagi lapar, diajak makan bareng sama Nuaiman. Setelah makan bareng, kirain sama Nabi Muhammad, dikira yang bayar Nuaiman. Giliran sudah makan semua, Nabi Muhammad suruh bayar. Ya Rasulullah, bayar. Kata Nabi Muhammad, loh kan kamu yang ngajak, kan kamu yang bayar. Loh kan jenengan kan yang Nabi, jenengan kan ya Nabi. Jadi Nabi Muhammad kalah. Ya sudah, isonan. Ini menempatkan posisi seperti ini nggak gampang, Pak. Apalagi kalau kita punya jabatan, punya titel, waduh, sulit. Lah terus saya kayak apa titelnya? Di hadapan Allah, di hadapan manusia luar biasa. Tapi isonan, iso ngayomi. Orang yang tatonan dekat sama dia itu nggak sungkan, senang dan asik. Preman yang dekat sama beliau nggak sungkan, senang dan asik. Beliau itu punya majelis sebelum adanya itu namanya korong-korong. Ini masya Allah, majelisnya orang-orang ahli maksiat semua, tapi dekat sama dia dan nyaman. Kenapa? Isonan. Nah, isonan ini sifatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah sama sahabat Abu Hurairah Rasulullah. Abu Hurairah ngomong, ya Rasulullah, ini saya udah 1 hari nggak makan. Nabi Muhammad ngambil kerikil dari satunya 3, dilihatin sama Abu Hurairah, kamu 1 hari, saya udah 3 hari nggak makan. Kata Rasul, kamu 1 hari, saya udah 3 hari nggak makan. Kalau begitu bagaimana? Gak usah khawatir. Itu di rumah ada air susu di tempat kerbah. Kerbah ini tempat air yang terbuat dari kulit. Tempat air yang terbuat dari kulit. Ini kalau dimasukkan air, Pak, airnya jadi adem. Sampai sekarang masih ada di Hadramut, masih banyak. Di masjid-masjid masih ada. Singkat cerita, kata Nabi, itu saya ada susu di kerbah. Nanti kamu minum, insya Allah kenyang. Baik ya Rasulullah. Sudah diambil gerbengnya, di dalamnya ada air susunya. Giliran mau minum, Nabi Muhammad dikerjain Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, jangan kamu minum dulu, panggil teman-teman yang lain. Ini perut sudah sehari gak makan, suruh manggil teman-teman yang lain. Itu dikumpulkan lebih dari 100 orang sahabat saat itu. Dikumpulkan jadi satu. Giliran Abu Hurairah mau minum lagi, kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, kamu jangan minum dulu, kasih tamu-tamu dulu, semua selesai, baru nanti kamu. Abu Hurairah dalam hati, aduh, aku sudah sehari nggak makan, ini malah suruh apa? Suruh jamu tamu-tamu. Ini air susu yang ada di gerbek diminumkan. Subhanallah, tidak habis. Sudah dapat 100 sahabat lebih, tinggal sisanya. Abu Hurairah ngomong, ya Rasulullah, ini sudah semua. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Sekarang giliran engkau. Abu Hurairah suruh minum. Nabi Muhammad belum. Abu Hurairah suruh minum. Setelah minum, udah, kata Rasulullah, lagi. Sampai 3 kali. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, udah kenyang. Saya sudah kenyang, udah penuh. Sudah kenyang ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Coba kamu buka, masih banyak enggak? Masih utuh, tidak berkurang sedikit pun. Diminum sama Abu Hurairah sampai kenyang, susunya masih utuh. Sisanya diminum sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadahu tadharu barakatuhuma fil maqaimi wal masyarib. Tangannya Nabi, betul? Tangannya Nabi. Susunya dipegang sama Nabi, berkah untuk 100 orang. Nah kalau tangannya kita, 1 gelas mungkin buat 1 orang nggak kenyang, betul? Nah ini yang diajarkan oleh Hadratus Syekh, jadi orang yang isonan.
isonan itu mengikuti kanjeng Nabi. Yang kedua yang disampaikan oleh beliau apa? Kalau apa-apa barengan, jangan sendiri. Kalau apa-apa barengan, jangan sendiri. Ini yang diajarkan oleh beliau, juga dapatnya dari Nabi. Nabi ini nggak pernah mikirin diri sendiri. Kalau apa-apa mesti ngajak temennya. Nah ini beliau begitu juga. Kalau apa-apa jangan sendiri. Sing sering kumpul, yang sering dikiran bareng, jangan sendiri. Ada waktunya sendiri, nanti malam, tengah malam Anda sholat. Baka'ul lailatihi sajjatu khalwatihi min khawfi malikihi yang yastatibu ta'aba. Ya nggak apa-apa kalau ente malam mau ibadah sama Allah, mau nangis sama Allah malam. Tapi zikir-zikir seperti ini nih, ini zikir-zikir yang kata Nabi, Anda mencintai zikir bersama lebih cinta daripada dunia dan seisinya. Nabi pernah kumpul sama Sayyidina Anas bin Malik sholat asar. Lagi sholat asar, zikir bareng. Tiba-tiba Nabi ngomong, ya Anas, zikir bareng seperti ini lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Nah ini yang dianjurkan sama Hadratus Ahmad Tasrori, nek opo-opo ojo dhewean. Mangan tangane sing akeh. Mangan tangane sing akeh talaman. Mangan dhewean ning kamar-kamare dikunci model opo? Nggih lho. Mangan tangane sing akeh. Artinya apa? Ngajak kanca. Zikir ajak kanca. Kumpulan ajak temen. Istighosah ajak temen, manakiban ajak temen, begitu maksudnya. Kalau apa-apa jangan sendiri. Yang terakhir, nek mantep tadi. Kalau mantep dapetin semuanya. Kalau mantep dapetin semua. Lah ini yang repot. Yang nomor 3 paling susah. Kita ini kadang kumpul-kumpul kayak gini kalau lagi pusing toh. Betul. Kalau lagi enak punya duit, Allah ya kelalen. Tapi kalau lagi pusing, masalahnya banyak, angsuran belum bayar, suaminya pulangnya malam, rezekinya seret, baru kumpul majelis zikir. Lagi liran wis rada sugih, duwite akeh. Kira-kira lali napa lali? Napa lali? Masya Allah, mudah-mudahan kula lan panjenengan sami boten